Ya, puji Tuhan saudara ya, karena memang makanan kita adalah firman Tuhan. Jadi roh kita itu harus kita kasih makan saudara, kalau tidak maka roh kita itu akan menjadi kerdil saudaraku ya. Kerdil, haleluya. Ya, sama seperti tanaman saudaraku ya, tanaman kalau tanaman saja harus dipupuk ya, tubuh kita juga harus dikasih makan. Kalau tidak manusia akan susah besarnya saudara, karena dia kurang gizi, ya, dia kurang vitamin, kurang mineral. Nah, begitu juga roh kita. Roh kita itu bukan sesuatu yang mati, dia itu hidup. Sesuatu yang hidup itu harus diberi makan. Nah, kalau tubuh itu kita makan vitamin, kita makan karbohidrat, kita makan yang namanya lemak, protein dan segala-galanya. Itu semua anggota-anggota tubuh kita membutuhkannya, saudaraku. Ya, berjenis-jenis vitamin itu beda dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita. Kalau contohnya seperti mata, dia membutuhkan vitamin A. Kalau dia kulit, membutuhkan vitamin E. Ya, kalau untuk rambut beda lagi, saudara, bisa protein, mineral. Dan untuk jantung kita beda lagi. Dan semua asupan-asupan bagi tubuh kita ini kita harus penuhi setiap hari. Kalau enggak, kita pasti sakit. Kalau enggak, kita pasti akan lemah. Kalau enggak, kita akan mengalami kekurangan demi kekurangan. Begitu juga roh kita, saudaraku. Ya, kalau kita tidak memberikan makan dia, maka roh kita itu akan menjadi kerdil, kurus, saudaraku. Bahkan ada banyak makanan-makanan dalam roh kita yang harus kita makan. Bukan hanya kebenaran firman Tuhan, tetapi melakukan kehendak Bapa. Sebab Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, makananku bukan dari roti saja, tetapi apa yang keluar dari mulut Bapa, mulut Allah, saudaraku. Nah, itulah roh kita. Jadi orang yang memberikan makan rohnya setiap hari, ya, setiap saat dia merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka rohnya itu akan besar, saudaraku. Rohnya itu akan kuat. Sekalipun dia menghadapi banyak hal, ya, seperti gambarannya Daud dan Goliat, maka sekalipun raksasa seperti Goliat itu kita hadapi, saudara, tetapi Daud yang sekalipun badannya seperti itu lebih kecil daripada Goliat, bukan berarti Daud itu badannya kerdil, ya, bukan, saudaraku. Tapi karena Goliat memang manusia yang lain daripada yang lain, dia manusia raksasa. Tetapi Daud tidak takut, saudara, karena Daud memenuhi rohnya, memenuhi hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika Daud menghadapi masalah yang paling besar hidupnya, saudaraku, seorang raksasa seperti Goliat, maka Daud dengan gagah berani menghancurkan, mengalahkan, bahkan membunuh Goliat dengan iman, saudaraku. Nah, saya percaya bahwa di dalam hidup kita ini ada banyak Goliat-Goliat yang sedang kita hadapi, saudara. Tetapi terkadang kita tidak menyadari. Kita mencoba mengalahkan Goliat-Goliat itu dengan akal budi kita. Kita mencoba berpikir mengalahkan Goliat-Goliat itu dengan kecerdasan kita. Kita berpikir untuk menaklukkan setiap Goliat-Goliat masalah kita itu, saudara, dengan apa yang kita punya. Keliru besar, saudaraku. Haleluya. Tetapi kita membutuhkan yang namanya kekuatan di dalam roh. Karena saya percaya, sebesar apapun Goliat-Goliat yang kita hadapi pada hari ini, maka orang yang rohnya besarlah yang akan tidak kecut hatinya. Haleluya. Tidak tawar hatinya. Orang yang tidak punya kekuatan akan tawar hatinya, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Itu sebabnya pagi hari ini buka hatimu, buka pikiranmu. Mari kita kasih makan roh kita. Mari kita kasih makan iman kita, saudaraku. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Haleluya. Setelah kita memberikan makan rohani kita dengan firman Tuhan, dan kita juga harus membiarkan roh kita ini aktif, saudaraku. Roh kita ini bertindak, roh kita ini berbuat. Karena roh kita ini juga dia ingin berkreatif, saudaraku. Roh kita ini ingin juga dia melakukan sesuatu yang seperti Bapa minta. Ya, kita harus sadar itu. Contoh seperti tanaman. Kenapa tanaman disebut kerdil, saudaraku? Ya, dan kenapa tanaman itu tidak bisa besar-besar? Ada satu hal, saudara. Yang pertama, maka tanaman itu tidak diberi pupuk, ya, tidak diberi yang namanya vitamin dan mineral yang dibutuhkannya. Terlebih tanaman itu ditanam di dalam pot, saudaraku. Sudah jelas maka dia akan kering, mengecil. Yang kedua, saudaraku, seandainya pun tanaman itu diberi pupuk, saudaraku, mineral dan vitamin-vitamin yang dia butuhkan, tanaman itu tumbuh. Tetapi kenapa tanaman itu kerdil?
Nah, ini salah daripada orang yang punya. Sebenarnya tanaman itu kalau dia sehat, dia akan bertunas dan akan ingin mengembangkan cabang-cabangnya baik ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat, saudara, dan kepingin seperti itu. Karena tumbuh-tumbuhan itu, tanaman itu dia akan membesar dengan cara mengeluarkan tunas-tunasnya. Tetapi ada banyak orang-orang, saudara, yang memiliki tanaman itu, ya, ketika tanaman itu mulai tumbuh, saudaraku, dia potong, saudara. Dia mau bertunas ke arah timur, dia potong. Dia mau bertunas ke arah barat, dia potong. Dia mau bertunas ke arah selatan, dia potong, saudara. Sehingga umur pohon itu sudah tua, tetapi pohon itu kecil, kerdil, dan tidak punya batang yang besar. Karena apa? Dia selalu dipotong. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, roh kita ini juga seperti itu. Sebenarnya dia kepingin tumbuh. Sebenarnya dia kepingin beraction, saudaraku, melakukan, bertindak dalam apa yang seperti Tuhan mau. Tapi kadangkala kita anak-anak Tuhan, dia kita potong, ya. Kerinduan roh ini kita halangi, kita putuskan, saudara. Roh kita ini kepingin ibadah, contohnya, datang ke gereja, tapi kita bilang, malas. Sebenarnya itu sedang memotong, ya, kerinduan daripada roh kita itu. Sebenarnya roh kita ini kepingin mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Satu hari itu anggaplah 30 menit, saudara. Tapi kemalasan kita, mungkin kesibukan kita, mungkin banyak alasan-alasan yang ada di kepala kita, sehingga kita tidak pernah mau, tidak pernah memberikan hati dan kesempatan buat roh kita ini untuk bertindak dan melakukan satu hal, saudaraku. Haleluya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudaraku. Itu sebabnya pagi hari ini, ya, Pastor Daud ingin men-touch pikiran saudara, men-touch hati saudara, ketika saudara menyukai firman Tuhan, ketika saudara suka dengan firman Tuhan, saudara merindukan renungan-renungan firman Tuhan dari berbagai macam media sosial, saudaraku, banyak hamba Tuhan telah memberikan pengajaran-pengajaran, tetapi tidak cukup sampai di situ. Ketika roh saudara sudah saudara kasih multivitamin rohnya, saudaraku, dan asupan-asupan yang baik, tetapi biarkan roh ini berkembang. Biarkan roh ini mulai melakukan aktivitasnya, saudara. Kalau tidak, roh ini akan kerdil. Karena kemana dia mau bertumbuh, saudaraku? Saudara hambat, saudara halangin, saudara putuskan, saudara batalkan, saudara. Sehingga roh itu akhirnya terkungkung saja. Haleluya, praise the Lord. Mari sama-sama, saudaraku, ya, pagi hari ini kita kasih makan roh kita, dan kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang ke-5, saudaraku. Kitab Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dan sampai yang ke-6. Amos pasal 5 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Judulnya di sana, saudara, Jalan yang menuju hidup. Haleluya. Wow, dari perikopnya saja, saudara, ini adalah satu arahan, satu tuntunan, peringatan, saudara. Jikalau kita mau hidup, ikuti jalan ini, ya, jalan menuju hidup. Haleluya. Ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, kepada orang percaya, kepada umat Kristen. Carilah aku. Haleluya. Yes, ini yang pertama. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Haleluya. Jadi kita harus mencari Tuhan agar kita hidup, saudaraku. Tidak mati, tidak kekeringan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Haleluya. Maksud kata cari itu, saudara, kita membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan hubungan dengan Yesus. Kita membutuhkan pertolongan dengan Yesus. Kita membutuhkan dalam segala hal tentang Yesus, saudaraku. Kalau tidak, kita pasti akan binasa. Kalau tidak, kita pasti akan menghadapi persoalan sehingga membuat kita itu jatuh dalam dosa, saudara. Tetapi Tuhan sudah kasih peringatan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, kepada umat orang percaya, kepada orang Kristen, carilah aku maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, saudaraku. Ya, Betel itu kita tahu artinya adalah rumah roti. Ya, rumah roti itu digambarkan tentang gereja, saudara, di mana di sana selalu disediakan roti kehidupan, firman Allah, firman Allah, firman Allah. Saudara, sekalipun gereja selalu memberitakan firman Allah, ya, kita dengar dari berbagai macam media sosial
Itu pun termasuk gereja, gereja internet namanya saudara. Saudara bisa dengar sebanyak mungkin pengajaran, saudara bisa dengar sebanyak mungkin khotbah-khotbah yang sangat terurapi, sangat memberkati, sangat meneguhkan hati saudara. Tetapi firman Tuhan ini katakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, memang banyak channel-channel rohani yang memberitakan firman Tuhan, tetapi itu tidak bisa menjamin saudara agar saudara bisa hidup. Haleluya. Tetapi yang bisa menjamin kita adalah Yesus sendiri, saudaraku. Praise the Lord, ya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kau pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betsheba. Saudaraku, jalan satu-satunya bukan cari gereja ketika saudara punya masalah, ketika saudara punya persoalan, saudaraku. Di gereja nggak ada solusi. Di gereja itu tidak ada yang namanya jawaban, saudara. Tidak ada. Haleluya. Yang ada itu hanya di dalam Yesus. Carilah aku. Di mana Yesus? Mungkin saudara bertanya, kalau begitu Pastor Daud, di mana Yesus bisa saya cari? Saya mau katakan, Yesus itu ada di mana-mana. Yesus itu tidak jauh dari saudara. Yesus itu dekat di dalam saudara. Bahkan dia ada di dalam hati saudara. Jadi ketika saudara menghadapi persoalan, saudaraku, tak usah jauh-jauh cari pertolongan. Dia ada di dalam hatimu. Dia ada di sekitarmu, saudara. Ketika engkau cari dia, maka Yesus berkata, aku bersedia dijumpai. Itu sebabnya dalam sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, saudaraku, dalam bukti realnya, ketika Yesus lagi melayani di dalam dunia ini, itu tidak semua Yesus ada di dalam bait Allah, saudaraku. Tapi Yesus kemana-mana. Alkitab mencatat Yesus kemana-mana. Itu menggambarkan saudara bahwa Yesus itu pelayanannya, keberadaannya memang tidak hanya di dalam bait Allah, tetapi di mana-mana. Dan dia ada kapanpun kita membutuhkannya, dia ada, saudaraku. Haleluya. Sebab beginilah firman Tuhan ya kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, saya kasih ilustrasi seperti ini. Ya. Kalau seandainya Pastor Daud nih, ya punya teman, ya katakanlah namanya Budi, saudaraku, ya. Nah, saya percaya ketika saya menghadapi satu masalah, ya, cuman hanya Budi ini saja yang bisa menolong saya. Yang lain tidak ada. Saya coba datang ke gereja, gereja tidak bisa bantu. Saya coba datang kepada pendeta, pendeta bilang kita hanya bisa berdoa. Haleluya. Kalau saya mengharapkan, mengandalkan manusia, manusia mengecewakan, saudaraku. Tidak ada solusi, tidak ada jawaban. Sekalipun saya sudah beribadah puluhan tahun di gereja itu, saya ceritakan masalah saya, tetap tidak ada jaminan, saudara, bahwa masalah saya itu bisa diselesaikan. Tidak ada, saudaraku. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan engkau ke Betel. Bukan berarti Betel itu salah, tetapi Yesus berkata, aku tidak selalu di situ. Haleluya. Kalau kita menaruh harapan kepada manusia, menaruh harapan kepada organisasi, menaruh harapan kepada pendeta, menaruh harapan kepada penatua, menaruh harapan kepada backing kita, saudaraku, kita kecewa. Haleluya. Sekalipun saudara berpikir saudara sudah menaruh banyak, sudah memberi perbuatan pertolongan, bahkan sumbangan saudara. Haleluya. Saya pastikan ketika saudara punya masalah, coba saudara minta pertolongan ke gereja. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu bisa diatasi. Yang bisa mengatasi persoalan saudara cuman satu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa saya ilustrasikan bahwa Tuhan Yesus itu teman saya si Budi, ya, biar saudara bisa mengerti. Saya sudah datang kemana-mana dan tidak ada solusi, saudaraku. Tidak bisa menolong saya dalam persoalan ini. Lalu saya berpikir cuman hanya satu yang bisa tolong saya, yaitu si Budi. Ya, ingat baik-baik ya, saya ilustrasikan Yesus itu seperti Budi di alam nyata, saudara. Lalu saya cari Budi, saudaraku. Haleluya. Kalau saya mau minta pertolongan ke seorang Budi ini, ya, anggaplah Pak Budi lah ya, nggak enak ngomong Budi saja. Nah, kalau saya tahu bahwa cuman Pak Budi ini saja yang bisa tolong saya, saudaraku, dalam persoalan yang saya hadapi, tentulah saya tidak bisa berdiam di tempat, saudaraku ya, tidak bisa berdiam di tempat. Tetapi yang pertama saya akan kejar dan cari Pak Budi di mana dia tinggal. Haleluya. Ini yang pertama. Saya akan berjuang ya untuk mencari dan menemukan Pak Budi di mana dia tinggal.
Haleluya. Dan saya percaya saudara setuju dengan apa yang saya pikirkan ini, saudara. Lalu saya keluar dari rumah saya dengan membawa beban dan membawa harapan agar Pak Budi bisa menolong saya dalam hal ini. Lalu saya datang ke rumahnya, kemudian saya ketuk pintu rumahnya, saudara. Saya panggil dia, Pak Budi, tolong Pak Budi, gitu ya. Nah, lalu yang keluar mungkin istrinya, saudaraku, ya. Istrinya bilang, ada apa Pak? Pak Budi ada, Ibu. Oh, Pak Budinya lagi ke pasar, ya. Pak Budinya lagi ke pasar. Menurut saudara, karena saya memang darurat dan saya memang membutuhkan pertolongan dari Pak Budi ini, saudara, karena saya tidak bisa mengundur waktu pada hari ini. Coba saudara bayangkan, kira-kira saudaraku, ketika istrinya tadi katakan bahwa Pak Budi itu ada di pasar, dan saya tahu pasar itu tidak jauh dari rumahnya, dekat saudaraku, kira-kira apa yang saya lakukan? Saya pulang ke rumah langsung menyerah, atau saya tetap cari Pak Budi, saudara? Haleluya. Karena saya kenal Pak Budi itu seperti apa. Karena saya begitu penting dengan Pak Budi. Karena saya begitu perlu dengan Pak Budi. Apapun yang terjadi sepanjang hari ini, saya harus berjumpa dengan Pak Budi. Haleluya. Lalu saya cari dia ke pasar, saudara. Ketika saya cari ke pasar, dan saya ketemu, saudara. Karena pasar itu ya tidak terlalu besar seperti mall. Jadi gampang terlihatnya, saudara. Lalu saya kejar Pak Budi itu, langsung saya salam dia, langsung saya peluk dia, saudaraku. Dengar baik-baik, saya salam dia, saya peluk dia. Lalu dia berkata, ada apa Pastor Daud? Ada apa, kenapa cari saya? Iya Pak Budi, begini Pak. Saya hanya yakin hanya Pak Budi yang bisa bantu saya dalam hal ini. Saya hanya yakin hanya Pak Budi saja yang bisa menyelesaikan persoalan saya. Tolong saya Pak. Saudara lihat, kalau saya sudah menaruh harapan kepada Pak Budi dan Pak Budi itu memang bisa menyelesaikannya. Sekali lagi, biar saudara tidak salah mengikuti cerita ini, saya mengibaratkan pribadi Yesus itu dengan Pak Budi, ya. Lalu saya peluk Pak Budi tadi, saya ceritakan masalah saya, lalu Pak Budi bilang, ayo kita ke rumah, kita ngobrol di sana. Lalu kami pulang ke rumahnya, lalu berjumpa dengan istrinya. Kemudian kami ngobrol, saudara. Saya ceritakan, saya curhat, saudaraku. Saya ceritakan semua masalah saya. Karena saya percaya ketika saya cerita dengan Pak Budi ini, cuman Pak Budi ini yang bisa simpan rahasia saya. Cuman Pak Budi ini yang tahu menjaga nama baik saya. Cuman Pak Budi ini yang tidak suka berbicara dan menggembar-gemborkan, bahkan menggosipi masalah apapun yang dia tahu kepada banyak orang. Saya percaya Pak Budi ini bisa menyimpan rahasia apapun persoalan yang saya hadapi, saudaraku. Haleluya. Lalu saya ceritakan seperti itu, kemudian Pak Budi memberikan solusi, saudaraku, pertolongan kepada saya. Lalu saya pulang dengan lega, saudaraku. Nah, tidak cukup sampai di situ karena saya tahu bahwa Pak Budi ini adalah sahabat yang baik bagi saya. Dan saya selalu berhubungan dengan dia. Saya selalu kontek-kontekan dengan dia. Kadang kami suka jalan pagi bersama-sama dengan dia. Kadang-kadang saya datang ke kantornya dia, kami ngobrol-ngobrol, ngopi bareng, saudaraku. Haleluya, haleluya. Coba perhatikan ada satu hal penting di sini, saudara. Ada satu hal penting di sini. Ketika saya semakin dekat dengan Pak Budi ini, saudaraku, ada sesuatu yang terjadi, transfer, saudaraku, ke transfer dari Pak Budi ini. Apa? Nah ini, saudara. Yang pertama masalah waktu. Ya, di mana Pak Budi berada, pasti saya ada berada di situ. Karena kami selalu berjumpa dan kami dekat dengan dia. Dan yang kedua, saudara, ya, apa yang dipakai oleh Pak Budi seperti ya parfum, saudaraku, aroma parfum, ya. Ketika Pak Budi dekat dengan saya, Pak Budi ini punya jenis parfum yang sangat spesial, saudara, yang sangat punya ciri khas dan jarang orang yang punya, saudara, parfum itu. Biasa orang-orang tertentu itu pasti punya parfum yang bisa dikatakan mahal, saudara, dan orang awam jarang memilikinya. Dan lewat parfum ini, saudara, orang-orang bisa mengenali siapa yang lewat di depan dia. Pastilah Pak Budi, saudaraku. Nah, saking dekatnya saya dengan Pak Budi, saudara, terkadang saya berpelukan waktu berjumpa dengan dia, bahkan bersalaman pun, bahkan rangkulan pun, saudara. Coba saudara perhatikan, kira-kira aroma parfum yang ada di dalam Pak Budi itu ketepak dan ketransfer dengan saya atau tidak, saudaraku?
Nah, pada umumnya saudara, apa yang dipakai oleh orang seperti parfum itu akan ketepak dengan kita. Apalagi kalau kita sempat bersinggungan dengan dia, kita sempat berangkulan sama dia. Mungkin dia sebelum pergi bekerja, dia mulai menyemprotkan parfumnya ke seluruh bagian tubuhnya, di bajunya saudara. Jadi kalau kita nempel sama dia, aroma parfum yang dia pakai itu pun kebawa sama kita. Pernah satu kali saudara ketika saya pulang, kemudian eh, istri saya bilang, "Papa dari mana?" gitu ya. Saya bilang, "Coba tebak saya dari mana." Lalu istri saya bingung. Dari aroma parfum yang nempel di badan papa itu, saya bisa kenal papa dari mana. Coba dari mana? Nah, istri saya juga kenal, saudaraku, dengan Pak Budi ini karena memang ciri khas dari Pak Budi ini adalah parfumnya, saudaraku. Haleluya. Lalu istri saya menjawab, "Papa barusan dari rumahnya Pak Budi ya?" Iya, betul sekali. Jelas, saudaraku. Karena ada sesuatu yang melekat di dalam saya karena hubungan saya dengan Pak Budi itu dekat, saudaraku. Nah, ini artinya, saudaraku, haleluya, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dengar baik-baik, kalau kita punya hubungan spesial dengan Tuhan, maka aroma ilahi itu akan nempel, saudara, di dalam hidup kita. Aroma ilahi itu akan melingkupi hidup kita. Dan itu jelas, saudaraku, ya, itu jelas dan tidak bisa dipungkiri. Orang-orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, orang-orang yang punya hubungan dekat dan kuat dengan Tuhan, maka aroma ilahi itu akan melingkupi dia. Praise the Lord. Ini yang luar biasa. Nah, satu kali, saudaraku, satu kali, siapakah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan? Salah satunya adalah Daniel, saudaraku. Daniel, ya, Daniel ini sedang menghadapi masalah, saudaraku. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini adalah orang-orang Ibrani, saudara, yang punya kemampuan luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Nah, ini keempat orang ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini punya peristiwa, punya cerita yang sama. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka kedapatan selalu beribadah kepada Allah. Dan mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh seorang raja yang terkenal di mana mereka tinggal pada saat itu. Dan akhirnya mereka dihukum untuk dilempar ke dalam api neraka. Ke dalam pembakaran, saudaraku. Tungku pembakaran yang 7 kali lebih besar daripada yang biasa. Coba saudara bayangkan, di mana api itu dinyalakan pada biasanya saja, itu orang sudah terbakar hangus. Ini 7 kali, orang belum masuk saja, dia sudah terbakar, saudaraku. Begitu juga Daniel, ya. Daniel ini juga tidak mau mengkhianati Tuhan dan akhirnya dia harus dijatuhi hukuman dan dilempar ke lubang singa. Sama-sama sedang akan menghadapi maut, saudaraku. Coba saudara perhatikan baik-baik. Ketika Daniel ini tepat pada waktunya, Daniel ini akan dilemparkan ke dalam gua singa, saudaraku. Haleluya. Sebenarnya raja ini sayang sama Daniel. Tapi karena Daniel ini tidak mau tunduk dengan peraturan raja, maka Daniel ini harus dilemparkan ke dalam lubang singa yang sedang lapar, yang sudah berhari-hari tidak dikasih makan. Dan biasanya, saudaraku, belum lagi manusia atau siapapun yang dilemparkan ke dalam lubang singa itu sudah lompat dari bawah dan menariknya ke bawah, saudaraku. Haleluya. Luar biasa segala, ya. Singa-singa itu lompat dia dari bawah ke atas dan dia tarik setiap orang-orang atau siapapun yang dijatuhkan ke lubang itu, saudara. Dan tidak lama langsung jadi tulang-tulang karena banyak singa-singa di sana, saudaraku. Tetapi ketika si Daniel ini akan dilempar ke lubang singa, justru Daniel ini berkata kepada raja, "Sudah, biarkan aku berjalan sendiri ke lubang singa itu." Haleluya. Karena takut nanti orang yang mengawal dia itu juga pasti akan mati. Atau mungkin bisa berbahaya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Daniel adalah orang yang dekat di hati Bapa. Daniel adalah orang yang punya hubungan kuat dengan Tuhan. Haleluya. Daniel dalam ceritanya, saudaraku, dia menyembah Tuhan 3 kali satu hari menghadap kiblatnya dia, saudaraku. Ya, di bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Dan dia berdoa terus dan dia tidak takut. Dia mencari Tuhan. Dia mengejar hadirat Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia masuk ke lubang singa, perhatikan baik-baik. Singa itu tidak memakannya. Singa itu tidak melompat menerkamnya.
singa itu tidak menjadi lapar dan buas, saudaraku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Daud itu justru melampaikan tangan kepada rajanya. Dan dia bilang, aku tidak akan apa-apa, tenang aja Tuanku Raja. Karena rajanya ini sahabatnya dia, saudara. Dia turun perlahan-lahan, saudaraku, ke lubang singa. Dan singa tidak memakan dia. Apa gerangan yang terjadi? Jawabannya cuma satu, saudara. Karena ketika Daniel punya hubungan yang baik dengan Tuhan, aroma ilahinya Tuhan itu melingkupi dia, saudaraku. Singa hanya bisa makan daging manusia. Singa hanya bisa makan daging bangkai, saudaraku. Singa hanya bisa memakan daging yang berbau daging, saudara. Tetapi Daniel ketika dia turun ke dalam lubang singa itu, dia bukan lagi berbau atau aroma daging, saudaraku. Dengar baik-baik. Tapi dia sudah mengalami yang namanya aroma ilahi. Sehingga singa itu tidak bisa mencium aroma daging di dalam hidupnya. Daniel itu dilingkupi dengan aroma ilahi. Sehingga singa-singa itu merasa asing bahwa Daniel itu bukanlah makanannya dia. Bahwa Daniel itu bukanlah musuhnya dia. Bahwa Daniel itu bukanlah santapannya dia, saudara. Tapi Daniel itu adalah malaikat Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Singa tidak bisa memakan Daniel karena Daniel berbau aroma ilahi, saudaraku. Begitu juga Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia dicampakkan ke dalam perapian yang 7 kali lebih besar daripada biasanya. Algojo sempat membawa mereka, saudara, karena mereka pikir Algojo ini pikir mereka pasti akan lari dan mereka mencoba menyelamatkan diri. Tetapi ketiga orang ini dengan tenang, saudaraku, masuk ke dalam perapian itu, tetapi Algojo yang mendampinginya justru mati terbakar hangus saking panasnya, saudara. Namun pun demikian raja yang melihat mereka, wow, luar biasa, raja sampai terkaget. Ada apa? Yang tadinya 3 orang masuk ke dalam api itu, tapi kenapa yang terlihat ada 4 orang? Siapakah yang satu lagi itu? Dengar baik-baik, saudaraku. Sadrak, Mesak, dan Abednego dilingkupi dengan aroma ilahi. Itulah hadirat Tuhan. Sehingga api pun tidak bisa menjilat rambutnya. Api itu pun tidak bisa menjilat bajunya yang terbuat dari katun, dari kapas atau dari sutra, saudaraku. Api pun tidak mengenali bahan yang bisa terbakar. Tapi tubuh mereka telah dibalut dengan aroma ilahi, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Luar biasa, saudara. Jadi apa yang dikatakan oleh Amos pasal yang kelima ayat yang keempat ini, carilah aku maka kamu akan hidup. Cuman satu jalan, saudaraku, cari Tuhan. Haleluya. Cari Tuhan, maka engkau akan selamat, saudaraku. Cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Haleluya. Tidak ada jalan lain. Saudara cari pendeta, saudara kecewa, saudaraku. Saudara cari gereja, saudara pasti akan kecewa. Mau gereja terbesar sekalipun, haleluya, gereja tidak bisa menjamin untuk saudara bisa bertahan hidup. Gereja tidak bisa menjamin agar saudara lepas dari masalah saudara. Tidak bisa menjamin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus. Ayat yang kelima, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, saudaraku. Gilgal ini artinya menggulung, saudaraku, ya, menggulung. Gilgal itu menggulung. Nah, saudara, apapun persoalan yang saudara hadapi hari ini, sekali lagi, jangan cari gereja, jangan cari pendeta, tapi cari Tuhan. Namun pun demikian, jangan engkau pergi ke Gilgal. Gilgal itu artinya menggulung, saudara. Ya, menggulung itu seperti, ya, mungkin saudara bertahun-tahun punya pengalaman, ya, pengalaman. Seperti pepatah berkata bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tetapi untuk dalam kehidupan ini Tuhan bilang, sekalipun pengalaman banyak. Orang tua berkata, saya itu telah banyak memakan asam dan garam, saudaraku. Itu adalah kesombongan sebenarnya. Saudara pikir dengan pengalaman yang banyak itu saudara bisa mengatasi masalah saudara. Contohnya Petrus, saudaraku. Petrus itu seorang nelayan yang benar-benar nelayan. Dari kecil dia sudah hidup di pinggir pantai, bahkan di danau itu, saudara. Dan dia tahu persis kapan yang terbaik untuk menangkap ikan. Ya, kapan bulan-bulan tertentu waktu cahaya terang, dia tahu persis bahwa ikan itu banyak pasti akan
naik di permukaan, dan ketika mereka menjalannya, mereka pasti akan mendapat ikan, saudaraku. Petrus punya pengalaman segudang. Tetapi ketika dia menghadapi satu waktu, saudaraku, ternyata pengalamannya itu tidak bisa diandalkan. Bahkan sampai pagi dia menangkap ikan. Hasilnya zong, saudaraku. Tidak dapat apa-apa dan tidak bawa apa-apa ke rumahnya. Makanya Petrus dan Yakobus itu wajahnya cembetut ketika Yesus melihat pagi-pagi. Haleluya. Tetapi dengan keajaiban Tuhan, Yesus menyuruh mereka untuk bertolak ke tempat yang paling dalam, di mana Petrus pun menyangkal, nggak mungkin guru, sudah semalam-malaman kami menangkap ikan di sini, tetapi tidak ada hasilnya. Itu menurut pengalamannya Petrus, saudaraku. Tetapi menurut pengalaman Tuhan, Petrus tidak tahu bahwa Tuhan Yesus yang ciptakan semua alam semesta ini. Tuhan Yesus bisa bersuit, saudaraku, memanggil semua ciptaannya kembali pulang kepadanya. Dan tidak ada yang bisa membantah itu. Ketika Tuhan menyuruh Petrus, saudaraku, untuk menebarkan jalannya, maka tidak lama, saudaraku, seluruh ikan-ikan yang besar-besar di danau itu, saudaraku, haleluya, Tuhan panggil untuk masuk ke dalam jalannya Petrus. Dan ikan itu tidak membantah apapun, tenang di dalam jala itu. Dan tinggal tarik, saudaraku, dan ikan itu dapat. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan bilang, sekalipun pengalamanmu banyak, engkau punya segudang yang namanya cerita. Engkau punya banyak backing, saudaraku. Dalam kasus ini biasanya diselesaikan dengan cara ini, kasus ini dengan cara ini. Tapi satu kali, haleluya, ada Goliat yang sedang muncul di dalam hadapanmu, saudaraku. Ada persoalan yang sangat besar yang saudara tidak bisa atasi. Dengar baik-baik, cuman Tuhan Yesus yang bisa tolong saudara. Haleluya. Jangan andalkan pengalamanmu. Haleluya. Karena itu hanya berlaku di masa lalu. Dengar baik-baik. Ketika masa ini, ketika masa sekarang terjadi sesuatu di dalam hidupmu, andalkan Tuhan. Maka engkau akan hidup. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Jangan pergi ke Gilgal dan jangan menyeberang ke Betsheba. Betsheba itu melambangkan satu kota dan di sana ada harapan, di sana ada masa depan, di sana banyak jaminan, saudaraku. Sama seperti Ishak menghadapi musim kelaparan di Gilgal. Dan Ishak berencana ke Mesir. Dengar baik-baik, Mesir itu ibaratnya sama dengan Betsheba, satu kota di mana di sana terjamin, saudaraku, lengkap dan tersedia di sana. Dan Tuhan bilang jangan pergi ke sana karena di sana pun tidak bisa menjamin kehidupanmu. Tetapi yang bisa menjamin kehidupanmu hanya ada di dalam Yesus. Terbukti, saudara, ketika Ishak disuruh Tuhan berdiamlah, tetaplah diam di Gilgal, maka aku akan menyerahkan kota ini ke dalam tanganmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dalam kondisi musim kemarau panjang, kelaparan, justru Tuhan menyuruh Ishak di sana menabur, saudaraku. Di musim kemarau dan tidak ada hujan. Tetapi keajaiban itu terjadi. Di malam hari ketika banyak orang-orang sedang tertidur pula, saudaraku, justru Tuhan memberikan kehidupan bagi benih-benih yang ditabur oleh Ishak, saudara. Sehingga Alkitab mencatat Ishak diberkati Tuhan. Dan semua yang dia kerjakannya itu dituai dengan berpuluh-puluh, beratus-ratus kali lipat. Dan Ishak semakin hari semakin bertambah kaya, saudara. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Saya akan baca di ayat yang kelima, saudara. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betsheba. Jangan andalkan manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Haleluya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan hidup. Haleluya. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap, saudaraku. Betel ya, mengandalkan manusia, mengandalkan organisasi, itu pun Tuhan bilang sebentar lagi semuanya itu akan lenyap. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan bahkan sampai ke dalam liang kubur pun, haleluya, Tuhan Yesus ada. Bahkan ketika saudara turun jatuh ke lembah, saudaraku, tetap Tuhan Yesus ada di sana. Ketika saudara masuk ke padang gurun yang paling mengerikan pun, Tuhan Yesus bilang, aku ada di sana, saudaraku. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Ketika saudara ada di rumah, berbicaralah kepadanya. Ketika saudara ada di kamar, ngobrollah dengan Tuhan. Ketika saudara ada di jalan pun, naik kendaraan umum atau sedang mengendarai kendaraan, saudara berbicara dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini aku butuhkan pertolonganmu. Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Tuhan. Aku hanya percaya kepadamu, aku tidak percaya kepada manusia, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan aku.
Sekalipun aku telah berbuat baik kepada banyak orang, manusia itu tetap akan bisa mengecewakan aku, tetapi Tuhan tidak pernah kecewakan aku. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, ditegaskan lagi ya. Ingat, carilah aku. Carilah aku. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi Pastor Daud ulang. Orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, orang-orang yang selalu mencari hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan itu akan membungkusnya, saudaraku. Segala roh maut, roh celaka, roh kegelapan, sakit, penyakit, ketika dia akan menyerang saudara, ada proteksi yang sangat kuat dari Tuhan. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat di hati Tuhan itu pasti diprioritaskan. Makanya firman Tuhan berkata, apabila orang-orang kudus, orang-orang benar datang dan meminta kepadaku, Tuhan bilang, aku tidak menunggu-nunggu waktu lama. Aku pasti akan segera menolong mereka. Haleluya, haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, come on, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Come on, saya tidak peduli saudara dari gereja mana, bangun hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi. Saya nggak peduli saudara statusnya seperti apa, saya tidak peduli saudara itu kondisinya seperti apa, tapi ketika saudara mau bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan segera langsung rangkul saudara. Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Haleluya. 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Haleluya. Sesungguhnya mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk apa saudara? Untuk mencurahkan kekuatannya, untuk melimpahkan kekuatannya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Jadi kalau saudara adalah orang-orang yang bersungguh hati, orang-orang yang mencari Tuhan, maka Tuhan telah berjanji, aku akan melimpahkan kekuatanku kepadanya. Haleluya. Praise the Lord. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, kata ia ini adalah, saudaraku, persoalan masalah, ya, dan tantangan segala apapun. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka generasi Yusuf pun, ya, Yusuf, Yakub dan segala-galanya semua di sana, orang-orang yang percaya, saudaraku, semuanya akan habis dimakan, saudaraku. Ya, dalam setiap persoalan ini, keluarga besarmu, bahkan gerejamu membutuhkan orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Haleluya. Gereja megah dalam semua literatur ibadahnya. Tetapi yang Tuhan cari adalah orang-orang yang bersungguh hati di sana. Ya, ada ribuan orang datang ke gereja. Dengar baik-baik. Tuhan tidak langsung blow up di situ, saudara. Tuhan sedang cari siapa orang-orang yang bersungguh hati di sini. Keluarga besarmu pun, saudaraku, ya, orang tuamu, ipar-iparmu, anak-anakmu, cucu-cucumu membutuhkan orang yang mau standing in the gate, saudaraku. Standing in the gate, berdiri untuk mendampingi, menjadi wakil bagi mereka. Keluarga besarmu membutuhkan orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Karena firman Tuhan harus digenapi. Satu orang diselamatkan, maka seisi keluarganya akan dimenangkan, saudaraku. Siapa itu? Saudara dan Pastor Daud. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Nah, pagi hari ini, saudaraku, teguhkan hatimu. Raksasa-raksasa Goliat terus akan datang di hadapan kita. Tapi percayalah, seperti firman yang sudah kita dengarkan, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan backing siapapun, jangan andalkan pengalamanmu, tapi andalkanlah Tuhan setiap waktu, maka engkau akan hidup. Kalau Alkitab sudah mencatat ini, jaminannya adalah Tuhan Yesus. Saudara bisa bilang begini, Tuhan, firman-Mu yang berkata, ketika aku mengandalkan Engkau Tuhan, maka aku pasti akan hidup. Apapun persoalanmu hari ini, sakitkah engkau? Bilang di dalam tubuhmu. Pada pagi hari ini, firman Tuhan aku dapatkan, bahwa Yesus aku andalkan, aku akan hidup. Haleluya. Dokter boleh memvonis saudara, ya,
Dokter, orang-orang boleh mungkin mengucapkan, ini sudah nggak lama lagi. Tidak ada harapan. Pagi hari ini dengar baik-baik, ambil kebenaran firman Tuhan. Biar aroma ilahi itu melingkupi hidupmu. Katakan ke semua raksasa-raksasa yang kau hadapi. Hari ini aku percaya, ketika aku mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka aku punya harapan untuk hidup. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, I am healed. Haleluya. Firman Tuhan berkata, saudaraku, ketika kita punya hubungan yang baik dan dekat dengan Tuhan, maka yang miskin berkata, aku kaya, maka yang lemah Iya, bagi saudara-saudara, sekiranya saudara mendengar dan merasakan firman Tuhan ini jadi berkat buat saudara, silakan sekali lagi saudara, sebelum kita close, bantu share saudara di sosial media saudara. Saudara boleh tuliskan notifnya atau teksnya di atas bahwa hanya di dalam Yesus, mengandalkan Yesus pasti hidup, mengandalkan manusia pasti binasa. Silakan saudara tulis sesuai dengan rema yang saudara dapatkan, dan kiranya share yang saudara telah bagikan ini, ya, video yang saudara bagikan ini akan jadi berkat bagi banyak orang lain. Haleluya, praise the Lord. Terima kasih buat saudara-saudara yang telah menemani Pastor Daud live sepanjang pagi hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai memberkati saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus memberikan jalan kebenaran dan hidup bagi kita semuanya. Haleluya. Sampai jumpa di program berikutnya. Bagi saudara-saudara yang belum memfollow channel daripada Pastor Daud God Ministry ini, silakan saudara. Dan juga jika saudara mau berkunjung di channel YouTube Pastor Daud, baik di Daud Timotius TV dan juga di God Ministry channel YouTube, ada dua saudara. Silakan saudara bisa mampir di channel Pastor Daud, dan jangan lupa bantu subscribe, ya. Bantu subscribe, dan setiap video yang saudara tonton berikan tombol loncengnya. Ya, sekali lagi di channel God Ministry, tetap di God Ministry di YouTube, dan juga Daud Timotius TV, saudaraku. Tolong bantu dan dukung channel ini agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sebelumnya saudaraku buat dukungan saudara, dan juga ketika saudara mau menjadi followers, menjadi sahabat baik God Ministry, dan telah banyak video-video yang telah menjadi tayangan ulang, silakan dengar saudara, dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Sebelum kita berpisah saudara, izinkan Pastor Daud berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, dimanapun saudaraku berada yang telah menyaksikan live video pada pagi hari ini. Tuhan, berkati jamah mereka Tuhan, sesuai dengan kebenaran-Mu. Ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya persoalan rumah tangga dipulihkan, yang punya persoalan keuangan diberkati Tuhan. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan, bukakan jalan sehingga mereka akan berkembang dan bertambah-tambah Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menjamah kehidupan setiap anak-anak-Mu dan juga hamba-Mu, istri dan anak-anakku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Jauhkan dari segala cobaan, lepaskan dari segala yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. In Jesus name, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat dan anugerah dan kasih daripada Bapa di surga, serta kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, menyertai dan mengurapi kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. In Jesus name, haleluya, haleluya, amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di program berikutnya. Dan program pagi, renungan pagi ini selalu dimulai jam 7.30 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.